langit di atas Eropa tiba-tiba berubah jadi jalur logistik raksasa. Bukan 1-2 pesawat, tapi arus yang nyaris tanpa jeda. C-17 Globemaster III, KC-135 Stratotanker, hingga berbagai pesawat kargo militer bergerak berantai dari Atlantik, melintasi benua, lalu mengarah lurus ke Timur Tengah. Ini bukan rotasi biasa. Pola seperti ini biasanya muncul saat Washington sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran militer. Koridor udara yang terbentuk menunjukkan satu hal, penguatan cepat dalam skala besar, baik untuk logistik, bahan bakar udara, maupun mobilisasi pasukan. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, pergerakan ini langsung memicu satu spekulasi besar. Apakah ini tanda bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk fase berikutnya? Gencatan senjata memang diumumkan, tapi di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Israel Defense Forces secara terbuka mengonfirmasi operasi besar yang mereka beri nama Kegelapan Abadi. Dalam waktu hanya sekitar 10 menit, sekitar 50 jet tempur dikerahkan menjatuhkan setidaknya 160 bom ke berbagai titik di Lebanon. Cepat, intens, dan nyaris tanpa jeda. Secara resmi, targetnya disebut sebagai basis Hezbollah. Tapi dampak di lapangan jauh lebih luas. Kawasan komersial dan permukiman padat di Beirut ikut terguncang tanpa peringatan. Bangunan runtuh, korban sipil berjatuhan, ratusan dilaporkan tewas, dan lebih dari 1.000 lainnya terluka. Dan eskalasi itu tidak berhenti di situ. Tekanan meluas ke sektor energi. Fasilitas minyak Iran di Pulau Lavan ikut terbakar hebat. Tidak ada pihak yang secara terbuka mengaku bertanggung jawab. Tuduhan justru berputar, bahkan sempat mengarah ke Uni Emirat Arab setelah kemunculan jet Mirage dalam rekaman pasca serangan. Di titik ini, situasi berubah dari panas menjadi tidak terkendali. Islamic Revolutionary Guard Corps merespons dengan gelombang serangan besar, yang disebut sebagai gelombang ke-100. Targetnya kini tidak lagi terbatas. Bukan hanya Israel, tapi juga seluruh jaringan strategis di kawasan Teluk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, hingga Kuwait, semuanya masuk dalam radius serangan. Total sekitar 25 target disebut terdampak, mulai dari instalasi militer, kompleks energi, hingga infrastruktur teknologi. Di Israel sendiri, tekanan terasa langsung. Bandara Ben Gurion lumpuh, penerbangan dihentikan. Kilang di Haifa terguncang. Bahkan pusat pemerintahan di Tel Aviv dan Yerusalem ikut masuk dalam jangkauan serangan. Salah satu pukulan paling krusial terjadi di jalur energi regional, pipa Petroline milik Arab Saudi. Jalur ini selama ini menjadi rencana cadangan untuk mengalirkan minyak tanpa melewati Selat Hormuz. Ketika pipa ini terganggu, dampaknya langsung terasa ke stabilitas pasokan global. Dan di titik ini gambarnya jadi sangat jelas. Apa yang terlihat sebagai persiapan di langit, ternyata benar-benar diterjemahkan menjadi eskalasi di darat. Di atas kertas, Washington dan Teheran sempat berada di titik yang tidak biasa. Sebuah gencatan senjata 2 minggu. Bahkan Iran disebut bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Jalur yang selama ini jadi urat nadi energi global. Israel pun awalnya memberi sinyal setuju. Lebih jauh lagi, proposal 10 poin dari Teheran sempat masuk ke meja Amerika Serikat. Isinya bukan hal kecil. Mulai dari pencabutan sanksi, pengaturan Hormuz, hingga penarikan pasukan AS dari Timur Tengah. Bahkan Donald Trump sempat mengumumkan arah kesepakatan ini ke publik. Tapi seperti yang sering terjadi dalam konflik besar, yang terlihat di permukaan tidak selalu bertahan lama. Secara tiba-tiba, Gedung Putih mengubah nada. Proposal yang sebelumnya dibahas, kini dinyatakan ditolak sepenuhnya. Pernyataan itu langsung bertabrakan dengan sikap sebelumnya, termasuk saat mereka menyetujui narasi dari Shehbaz Sharif yang memasukkan Lebanon dalam cakupan gencatan senjata.
Dari sudut pandang Teheran, ini bukan sekadar perbedaan tafsir, tapi pelanggaran. Mereka menyoroti 3 hal. Lebanon yang seharusnya termasuk dalam kesepakatan, pelanggaran wilayah udara oleh drone, dan penolakan atas hak pengayaan uranium. 3 titik ini membuat kepercayaan yang sudah tipis nyaris hilang sepenuhnya. Di sisi lain, Benjamin Netanyahu justru mengambil arah berbeda. Bukan meredakan, tapi mempertegas. Ia menolak dorongan gencatan senjata dan menegaskan operasi militer akan terus berjalan dengan alasan tujuan perang belum tercapai. Dan disinilah semuanya terasa makin jelas. Yang disebut gencatan senjata itu sebenarnya tidak pernah benar-benar berdiri kokoh sejak awal. Ia lebih mirip jeda yang dipaksakan, rapuh, penuh syarat, dan mudah runtuh kapan saja. Dan sekarang retakan itu sudah mulai terbuka lebar. Iran mengambil langkah yang langsung mengguncang pasar global, membatasi akses ke Selat Hormuz. Jalur ini memang tidak ditutup sepenuhnya, tapi dipersempit secara selektif. Hanya kapal tertentu yang diizinkan melintas, itu pun dengan syarat tambahan, termasuk biaya ekstra yang mulai diberlakukan. Langkah ini langsung mematahkan narasi optimistis dari Donald Trump yang sebelumnya menjanjikan pembukaan penuh. Di lapangan, realitasnya jauh berbeda. Lalu lintas tersendat, ratusan kapal tertahan, dan hanya segelintir yang berani lewat. Bahkan muncul laporan bahwa sebagian transaksi mulai dialihkan ke yuan dan kripto. Sinyal bahwa konflik ini sudah merembet ke arena ekonomi global. Di saat yang sama, isu Lebanon berubah jadi titik krusial. Teheran dan sekutunya menegaskan bahwa wilayah ini bukan tambahan, melainkan bagian inti dari kesepakatan. Jika diabaikan, ancamannya jelas. Keluar dari gencatan senjata dan kembali ke jalur eskalasi. Sorotan pun mengarah ke Amerika Serikat. Alih-alih menekan Israel, Washington justru terlihat lebih bersiap menghadapi konsekuensi strategis seperti gangguan Hormuz. Meski itu berarti mempertaruhkan stabilitas ekonomi global. Ketimpangan sikap ini membuat jalur diplomasi makin goyah. Abbas Araghchi bahkan menyampaikan ultimatum yang cukup tajam. Pilih gencatan senjata yang benar-benar menyeluruh. Atau biarkan perang terus berjalan lewat proksi, terutama di Lebanon. Reaksi dunia pun mulai bermunculan. Pedro Sanchez secara terbuka mengecam serangan Israel dan mendorong Uni Eropa untuk mengambil langkah tegas. Tekanan tidak hanya datang dari luar. Di dalam negeri Amerika Serikat, suara kritis mulai terdengar. Anggota Kongres mempertanyakan makna gencatan senjata jika serangan masih berlangsung di Beirut. Bahkan Tucker Carlson ikut menyoroti satu hal sensitif. Sejauh mana Washington benar-benar mampu mengendalikan sekutunya sendiri. Dan di titik ini, pola besarnya mulai terlihat. Dunia tidak lagi sekadar menonton. Mereka mulai bereaksi. Kalau kita tarik semua benang dari eskalasi tadi, dari langit yang dipenuhi pesawat militer, laut yang mulai dikunci, sampai diplomasi yang retak, maka satu kesimpulan mulai terasa makin nyata. Ini bukan lagi perang yang bisa dilihat dari satu arah. Konflik ini sudah menjalar ke 3 lapisan sekaligus. Di level militer, operasi tidak pernah benar-benar berhenti. Amerika Serikat masih menempatkan puluhan ribu personel di Timur Tengah dengan penguatan yang terus berjalan, termasuk unit marinir untuk menjaga titik-titik strategis. Artinya, di balik istilah gencatan senjata, kesiapan tempur justru tetap dijaga, bahkan mungkin ditingkatkan. Di level diplomasi, situasinya tidak kalah rumit. Tarik ulur antara Iran, Israel, dan Amerika terus berlangsung, tapi tanpa titik temu yang benar-benar kuat. Setiap pihak membawa kepentingan dan batasnya sendiri. Tidak ada ruang kompromi yang benar-benar aman. Lalu ada satu lapisan yang sering tidak terlihat, tapi dampaknya besar. Narasi, pernyataan resmi, konferensi pers, hingga media sosial berubah jadi medan tempur baru. Semua pihak berlomba membentuk persepsi.
siapa yang terlihat bertahan, siapa yang dianggap memulai, siapa yang benar di mata dunia. Dalam perang modern, opini publik bukan lagi efek samping, tapi bagian dari strategi. Dan disinilah semuanya jadi jauh lebih kompleks. Karena ketika perang terjadi di darat, di meja perundingan, dan di kepala publik secara bersamaan, batas antara damai dan konflik mulai menghilang. Yang terlihat tenang belum tentu aman. Yang disebut gencatan senjata belum tentu berarti berhenti. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang ini masih berlangsung, tapi ini sebenarnya menuju kemana?